Tapi ya itu juga, Bin. Kalau kita bicara sejarah, jangan lupa sejarah Indonesia berdiri itu dari pergerakan. Sebagai warga Semua orang negara. harus paham bahwa ini hak kita, ini bukan berarti kita jadi main politik, Iya, gitu kan. Ini iya, kita berpendapat gitu, iya bersuara, gitu-gitu. Oh ini mendukung enggak. sesuatu. Hmm. Kenapa sih sampai terjadi seperti ini gitu ya? Hmm. Iya, Dia bahkan memaksakan diri untuk datang gitu. Saking keselnya berarti. Saking kesel ya, saya saking kesal ya. kesel ya. Nah, Jadi Hmm. gue bisa menggunakan si Nyonya sebagai barometer terendah gitu. Kalau dia iya. aja sampai kesel gitu ya, Berarti lu udah berarti nggak Berarti bener-bener nggak ya. ada yang salah sama apa yang ada gue yang rasain salah. gitu Iya, ya. iya, iya. Halo teman-teman kelas Sabtu. Waduh, apa kabar nih? Kemana aja? Sehat-sehat? Hah? Kemana Sehat? aja? Kemana aja ya? Ini kita udah cukup lama nih, kita nggak rekaman ya. Jadi mungkin karena banyak kejadian-kejadian yang kritikal ya di negara ini Kritika, ya. Itu ya. Oke, kita kritika. udah hampir 3 bulanan mungkin ya. Kita nggak Iya benar. Juli, Agustus, sekarang udah September ya. Gitu. Mungkin Juninya juga nggak semua. Jadinya senang banget nih ketemu sama teman-teman pemirsa kelompok pencapir kelas Sabtu ya. Apa namanya? Kita sekarang akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan kita terakhir ketemu ya, Ki ya. Kita bertiga Terakhir terakhir kali ketemu ketemu. itu tanggal 22 Agustus. Benar nggak? 22 22 Agustus. Agustus 22. kan? Ini Berarti dua Hari dua Kamis Agustus ya. deh. Iya, setahu gue itu tanggalnya adalah 22 Agustus deh. Di mana terjadi pergerakan. Suara gue kedengeran nggak ya ini? keren Oh dong. iya, iya, oke. Beneran, Dengeran, beneran, dengeran. beneran. Pergerakan yang terjadi. Kalau nggak salah 22 Agustus, di mana kita ketemu di, let's say, bilangan Jaksel lah ya, bilangan Jakarta Ya, ya, Selatan, ya, ya, ya. area-area Senayan nih. Gue masih ngecek ke WhatsApp grup. Ini Hah? terakhir, Ternyata, oke gas gitu. Nah, oke ini guys. habis itu kita berangkat ke DPR. Oke, gitu. Itu 22 Agustus betul. 22 Agustus ya benar ya. Nah, 22 gitu. Agustus. Itu terakhir kita ketemu secara offline ya karena apa namanya ada keresahan lah ya karena kelas Sabtu kan sebenarnya kita muncul karena keresahan juga ya. Keresahan Keresahan, karir betul. waktu itu ya, keresahan pada usia dan ini mungkin pada saat ini itu adalah merupakan sebuah keresahan terhadap ya bangsa ini kali ya. Ya, Ya, keresahan kita banget. sama apa yang terjadi, terus udah gitu apa namanya keresahan yang terjadi, terus kayak gitu. Jadi cukup cukup concerning kita pada saat itu akhirnya kita ikut apa namanya? Kita datang tuh ke Senayan ya. Pada tanggal itu kumpul dan ketemu akhirnya di situ ya karena kita Ya, datang dari 2 titik berbeda ya. Yang satu dari titik utara, dari titik Palmerah, yang satu dari titik Sudirman. Ketemu di apa namanya JPO depan DPR. Oke, nah di mungkin titik boleh nol, titik nol. titik nol gitu. Nanti mungkin boleh ini nggak Ki cerita kita pada saat itu gimana nih vibe-nya dan akhirnya kita sampai ketemuan akhirnya teh gitu di situ. Iya, apa ya? Ya mungkin ini ya. Kalau nginget-nginget hari itu, gue juga suka senyum-senyum sendiri. Hmm. Jadi karena ini ya, kayaknya gue rasa ya semua orang di bulan-bulan Agustus Juli kemarin, kalau lu lihat posting-posting di media sosial, semua orang tuh lagi susah. Hmm, Kerjaan tuh kayaknya lagi penuh betul. banget gitu. Mungkin iya. Terus Hmm. kayaknya situasi ekonomi juga lagi gak enak gitu ya, ngerasa orang semua yang ngerasa Hmm. gila, semua barang mahal, lo nggak bisa kemana-mana, semua lagi kesel, lagi emosi lah ya gitu semuanya, polusi udaranya luar biasa gitu kan, panas apa segala macam, nggak ada yang bagus-bagusnya. Hmm. Terus sama-sama kita dipertahankan politik-politik yang AIU gitu, yang Hmm. makin lama kok gila ya, gue lagi banyak masalah gitu Hmm. kayaknya, terus dia main politik yang modelnya beginian gitu. Hmm. Lepas dari
isu yang mana yang benar ya, karena kontroversinya juga tetap ada. Mungkin di tanggal 21 Agustus itu ya kita ngelihat abis MK ngeluarin keputusan terus DPR rapat dibalik gitu mau bikin RUU Pilkada mau segera dalam waktu sekian jam, 1 jam 2 jam mau disahkan. Terus kok kayaknya sembarangan banget sih gitu. Yang lu pikirin instead of lu mikirin kita yang lagi kesulitan ini, yang lu pikirin adalah kekuasaan gitu. Kayaknya itu yang nge-trigger banyak orang termasuk kita gitu ya. Ngelihat itu 21 malam tuh kesel banget kayaknya gitu udah. Gitu ya, gemes gitu ya. Terus tapi yang menarik ya tanggal 21 itu ya selain postingan di sosial media peringatan darurat, nanti mungkin kita tampilin di sini juga sebagai merayakan peringatan darurat. Iya betul. Ini ya seperti ini. Resistant blue gitu ya dengan warna biru yang resistant. Gue udah beli kemarin kaosnya, cuma sayang hari ini gak gue pakai. Gitu, ada. Udah ada. Peringatan darurat ada. Minggu depan lah ya. Terus banyak yang posting dan gue ngikutin ya di beberapa tempat langsung koordinasi. Jadi itu cepat banget ya kejadian sore orang pada rame-rame ribut di sosial media. Malam itu banyak yang koordinasi. Jadi kayaknya mahasiswa koordinasi. Gue dapat kabar di beberapa kampus lagi lakukan koordinasi malam itu sampai malam-malam. Dan di Twitter di X itu juga ada X Space yang lagi koordinasi itu. Gue juga kebetulan ngikutin gitu apa sih yang dibicarain dan semua memang koordinasi gitu. Nah sampai koordinasi bahwa semua orang mau ke DPR jam 9 pagi kira-kira gitu. Nah ternyata bener jadian orang mulai pada datang, ada beberapa artis yang datang gitu ya gitu. Gue juga masih ngamatin tuh di media dan gue juga ngobrol sama beberapa teman-teman gitu ya di teman-teman yang mantan aktivis juga udah mulai ribut gitu ya, udah mulai japri kanan kiri lu gimana, ini gimana, menurut lu gimana gitu semua udah ngomongin gitu sambil ngeliatin adik-adik mahasiswa gitu. Jadi ada koordinasi juga ya, mastiin adik-adik mahasiswa aman lah gitu ya, enggak kenapa-napa. Jadi dapat tuh kebetulan gue dapat informasi yang lumayan kanan kiri. Terus tiba-tiba gue juga dijapri dengan oleh seorang teman gue namanya Pak Iwan Fadilah gitu. Ini sudah resah juga ya. Masa kita diem aja katanya gitu. Ya orang diem di rumah resah. Justru mungkin ketika di rumah jadi makin aduh. Aduh, bisa apa sih gitu ya gitu. Vibe-nya sama yang lu bilang itu Ki. Dan kayak penular sebetulnya. Iya, kayak penular ya. Iya. Semua orang gitu kayaknya ya. Mungkin ya gitu ya, kita ada yang japri lah ntar di grup, ada yang ngomong apalah gitu, maksudnya ini gitu ya, semua tuh gitu kayaknya gimana sih gitu. Kayaknya gue kalau bisa gue mau ngelakuin sesuatu gitu kan, ada rasa gitunya gitu. Japrian lah sama Iwan, gue bilang Wan bentar Wan ya, gue lihat kondisi dulu, maksud gue lagi ngecek kanan, gue ngecek kiri, gue lagi mastiin nih teman-teman aktivis dia lagi ngapain, apa gue ngeliat ada yang udah mulai ke MK, ada yang di DPR sampai siang. Terus lagi abis meeting itu sama teman-teman di kantor di sebuah kafe lah gitu. Terus udahlah kayaknya apa sih yang perlu kita pikirin lagi, cancel semua meeting sore gitu. Terus nitip sama teman, lu bawain laptop gue ke kantor, gue nggak mau bawa laptop. Mau kemana Kang gitu kan, gue mau ke gedung DPR. Semua anak-anak gue mau ke gedung DPR. Iya, gue mau ke gedung DPR. Ada meeting di sana. Terus gue bilang sama Iwan, Wan, ayo kita berangkat. Gue bilang gitu. Ayo kita berangkat ke DPR. Janjian di Senayan, kita berangkat ke DPR. Sebenarnya begitu ceritanya. Terus kontak Ebin. Ayo Bin, lo mau ikut nggak? Lo ikut nggak? Kalau mau ikut, ayo ikut gitu. Kalau enggak, ya sudah. Gue tetap akan berangkat gitu. Ada siapapun yang berangkat. Ceritanya sih sebenarnya gitu. Iya, benar. Di balik layar ya. Menarik sekali ya. Waktu kita WhatsAppan tuh, gue lagi biasa scrolling kan, lihat Instagram, lihat Twitter, segala macam gitu ya. Terus tiba-tiba dapat satu posting katanya, udara siang ini cerah berawan, cocok untuk demo. Ini forward ke gue. Oh iya benar. Dan kita men-forward hal yang sama gitu. Wah, ini kita udah vibing nih. Ini kalau nggak dilakuin berarti kita menyalahi nih.
Iya, 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 iya. iya, iya. Terus akhirnya kita ketemu ya di sana ya. Ketemu Raki gua di Sudirman ya. Istora ya. Istora. Di situ ya. Istora Iwan bareng sama Nyonya ya dari arah Palmerah ya. Nanti mungkin foto kita sama-sama di sana bisa ditayangin juga. Oh Ya. iya. Iya, iya, iya. Tapi mungkin untuk sedikit menambahkan bahwa mungkin sedikit tahu bahwa Nyonya itu sangat menghindari lah hal-hal seperti ini. Iya, Tapi iya, entah betul, kenapa betul. dengan segala keresahan dan maksudnya kayak rasa greget, kenapa sih sampai terjadi seperti ini gitu ya? Iya. Dia bahkan memaksakan diri untuk datang. Saking gitu. keselnya berarti. Saking kesel ya, saking kesel ya. Jadi gue bisa menggunakan si Nyonya sebagai barometer terendah gitu. Kalau dia aja sampai kesel gitu ya. Berarti udah nggak bener. Berarti nggak ada yang salah sama apa yang gue Ada yang rasain salah. gitu. Iya. Berarti bener nih gue harus. Iya, bener. Ya. Dan banyak ini jadi sebuah fenomena juga ya, banyak yang kayak gitu juga gitu. Di beberapa public figure ya. Jadi Raditya Dika tuh menunjukkan sikap politiknya pada saat itu. Iya. Padahal dia sama sangat hati-hati, nggak pernah berarti ini sangat concerning nih. Banyak yang lihat loh. Dia sampai nulis loh gitu. Berarti ini sesuatu yang benar-benar nggak benar-benar meresahkan lah. Gitu. Mengganggu gitu. Jadinya seru. Dan terlepas dari apapun itu ya, hasilnya itu kan minimal nggak jadi ya, itu ya. Itunya kan jadi nggak terus lah pas sore ya nggak quorum atau apapun alasannya, tapi itu jadi yang nggak terus lah si keputusannya. Balik RUU DPR-nya. RUU jadi lanjut. Yang kita perjuangkan itu kan sebetulnya bukan kita memihak salah satu pihak gitu ya. Iya. Tapi betul. Lebih kita memperjuangkan adanya pilihan gitu. Kita nggak pengen betul. Bahwa satu calon aja yang diusung, dan itu nggak cuma kejadian di Jakarta, tapi di semua kota banyak yang nanti bakalan ada atau daerah yang bakalan ada pilkada gitu. Betul. Bayangkan efeknya kalau misalkan si undang-undang pilkada itu disetujuin, akhirnya nanti kita cuma bakalan dikasih satu pilihan. Kalau itu apa bedanya dengan rezim otoriter gitu kan? Iya betul. Itu mungkin yang kita rasa kayak tercerabut sih sebetulnya. Betul. Tapi gue ngelihatnya bigger picture, Wan. Maksud gue di satu sisi betul banget gitu ya. Mengganggu sekali lah kalau kita dilimitasi pilihannya gitu kan. Enggak ini, dan bener kita nggak bukan karena kita dukung A, B, C gitu ya. Makanya beberapa politisi yang mau riding the wave kemarin dihajar juga sama massa kan. Kita tuh melakukan ini walaupun satu pandangan sama lo bukan karena kita mendukung lo gitu. Iya benar. Gitu kan. Terus cuman lebih bigger picture-nya lagi adalah sebenarnya ini titik di mana kita juga udah ngerasa capek sama apa semua yang terjadi gitu. Karena runtutannya ini salah satu area gitu. Tapi banyak sekali hal lain yang kita udah nggak tahan lagi gitu ngelihatnya gitu. Titiknya kebetulan pada saat ini gitu, yang memang ini banget yang mengganggu sekali gitu apa yang dilakukan. Cuma banyak banget hal yang kita nggak sukain ya. Mudah-mudahan mereka yang di sana di DPR dan di pemerintahan juga ngeh gitu kalau this is not only about RUU Pilkada. Tapi ini semua yang udah lo lakuin selama ini stop it gitu. Kita udah nggak tahan lagi ngelihat ke praktek politik yang cuman mentingin kalian doang gitu. Nggak mikirin rakyat gitu, not even berpura-pura mikirin rakyat gitu kan, kesalnya gitu ya. Kalau gue ngomong sama Ebin tadi, lu minimal lu berpura-pura gitu, lu peduli sama kita. Ini tuh nggak ada lu mikirin kita. Terlalu kasar ya. Terlalu kasar gitu. Dan lucunya ya, setelah acara itu banyak gue di kontak sama teman-teman gue juga yang merasa terwakili gitu. Ya, gue bilang enggak kok, bukannya kita mau sosok hebat datang ke sana gitu. Emang kita udah kagak tahan aja lagi gitu kan intinya gitu ya. Dan kalau lo nggak sempat berangkat ya bukan gara-gara lo nggak mau juga. Gue yakin lo juga mau, cuman lo nggak bisa gitu ya. Lo ada kesibukan apa segala macam, dan that's okay gitu. Gue yakin kalau ada sekali lagi kejadian kayak gini akan lebih besar lagi.
orang yang kemarin nggak bisa datang akan datang. Gitu. Nah, message itu yang mudah-mudahan clear tuh ditangkap gitu. Bahwa this is big, tapi this is not big enough karena masih banyak juga yang belum datang dan mau datang gitu sebenarnya gitu loh. Ya. Dan ini juga jadi sebuah banyak diskusi sesudah itu yang tadi baru bilang juga ya, bahwa kita punya capacity nih untuk melakukan kritik dan melakukan push gitu, pressure gitu, dari siapapun itu, dari siapapun lu itu ya, karena yang banyak sekali yang akhirnya juga ngomong, jadi istilahnya dulunya dukung ini misalnya, terus dia tetap kasih ini, jadi dari berbagai kerangka, bila tetap bisa bahwa lu nggak punya semacam beban, lu kan yang ngedukung A misalnya, lu nggak bisa dong melakukan kritik ini gitu. Dulunya kan lu dukung B, kenapa lu melakukan ini? Nah, si kritik kemarin itu memberikan sebuah narasi atau kerangka bahwa lu kalau nggak bener sih, lu sikat aja gitu ya. Maksudnya, lu kalau misalnya ini ada kerangka yang nggak benar atau sesuatu yang lu rasa nggak nyaman, bisa tetap bisa menyuarakan gitu. Nah, itu ya jadi menarik juga. Gimana, Ki? Go Frisky. Oh iya, siap. Oke, mungkin ini ada dari pusat komando. Ini kenapa nih? Padahal ini masih baru recording. Dari Puskodal. Iya. Aman. Ya kayak gitu sih. Gue juga merasa bahwa jadi ini sebuah kerangka pemikiran terus udah gitu yang jadi lebih sehat menurut gue ya. Menurut gue ini jadi lebih sehat. Kenapa? Karena jadi ya siapapun lu bisa menyuarakan gitu. Jadi lu nggak usah tersandera bahwa gue dulu dukung ini atau gue jadi terus juga orang tuh nggak usah terlalu dari dulu gue nggak milih si ini kok. Jadi lu nggak usah kayak gitu. Ya udah pokoknya sekarang ada yang ini yang kurang kita pengen beresin gitu. Dan kemarin vibe itu menurut gue cukup berasa. Jadi nggak ada identitas bahwa lu itu dulunya ini pokoknya ini sesuatu yang nggak benar, ya udah kita bareng-bareng pengen bilang bahwa itu nggak asik gitu. Itu jadi menurut gue cukup sehat ininya tuh ya, prosesnya ya, sehingga kedepannya mudah-mudahan orang tuh juga jadi nggak terlalu nggak seenaknya gitu. Iya, Bin. Orang kadang suka mikir bahwa kita kalau udah mendukung suatu, gue nggak tahu ya. Misalkan kita pilih partai, pilih presiden tertentu gitu ya. Tapi yang sebetulnya bukan kita dukung itu kan bukan personalnya atau entitasnya, tapi maksudnya ide sama gagasannya. Jika ide sama gagasannya itu udah melenceng ataupun nggak sesuai dengan objektif ya, ya menurut gue sah-sah aja buat kita untuk tidak setuju kan. Itu sih betul, benar. Dan itu juga bisa itu ya mungkin perlu dibiasakan aja gitu, karena juga kita mungkin sebagai anak akuntansi yang misalnya atau auditor gitu ya kan, kita setiap tahun melakukan evaluasi gitu, si proses-proses itu kan memang di bisnis juga dilakukan gitu ya. Jadi ada proses checking gitu, bahwa lu juga nggak mempercayakan ini sama seseorang terus lu juga akhirnya ya udah apapun yang dilakukan pasti benar atau apa, kan enggak juga gitu. Itu sih udah it's a regular business practice lah, atau regular management practice gitu kan. Ada harus PODC ya, planning ya, terus akhirnya ada checkingnya, plan do check action gitu ya, terus tetap ada checkingnya, terus gitu lu evaluasi, terus ya lu improve gitu. Menurut gua ini bisa jadi sebuah kebiasaan untuk bahwa kita yang ngecek aja gitu, lu kok gini sih gitu. Dan yang kemarin itu adalah mekanisme koreksi lah. Mekanisme koreksi, betul. Gitu. Sebenarnya bukan mekanisme koreksi, Wan. Kalau misalnya di ilmu internal control ini notifikasi baru. Warning itu baru warning, bukan koreksi gitu. Koreksi itu kita turunin dulu terus kita benerin gitu kan. Ini kan enggak sampai dirunin gitu. Iya benar. Dan juga perspektifnya tuh menarik juga nih, bahwa jadi kan mungkin banyak yang, ini dulu 98 misalnya seperti apa gitu ya, misalnya contoh ya, ini harus seperti kayak gini, harus ada yang diganti atau apa. Kita juga jadi, banyak narasi juga, kita juga nggak pengen lu kayak gimana, misalnya harus ganti, semuanya dirubah apa. Kita cuma pengen ini kerangka-kerangka ini ya lu nggak benar gitu ngurusnya gitu.
Iya. Gitu. Itu juga ya langkah notifikasi ya. At least lu ngasih tahu dulu bener juga. Gitu. Jadi menarik lah. Ini sebuah menurut gua ini sebuah proses yang bisa mendewasakan juga banyak orang bangsa inilah untuk bisa it's okay untuk kritik, koreksi, notifikasi gitu ya. Gitu. Menarik. Oke, terus udah gitu mungkin ini side note sedikit, pulangnya gimana? Aman dan macet nggak? Jadi kalau Raki kan karena beda-beda nih. Gua ada naik Gojek, Iwan kayaknya jalan ya. Raki naik Jalan mobil, ke maksudnya naik stasiun. taksi ya gitu. Nah, gimana nih? Maksudnya di jalan pada jadi macet atau ya ternyata biasa-biasa aja? Biasa aja ya, jadi nggak aman. Kita udah cukup berpengalaman semuanya main demonstrasi, ya jadi udah. Ya udah, ada oke. yang aneh. Yang agak ini, gue kan jalan ke stasiun tuh, terus naik sampai ke Bintaro gitu. Terus itu nyampe dalam sekitar setengah jam 45 menit lah. Terus dalam sejam kita udah lagi makan di mall gitu. Terus gue sama ini kayak surreal ya. Kayak sejam lalu kita lagi rusuh-rusuh, bubaran. Terus sejam kemudian kita di mall lagi makan enak di dalam ruangan yang ber-AC gitu. Ini kayak agak aneh nih sebenarnya negara. Tapi itu menunjukkan negara kita ya di satu sisi masih baik-baik aja gitu, tapi di satu sisi ya kita emang perlu turun untuk ngelakuin betul. dorong perubahan lah kayak gitu. Betul. Menarik. Ini sebuah exercise of warga negara lah ya. Kita kan sebagai warga negara aja ya. Exercise. Ini hak kita kok, hak kita. Jadi sebagai warga semua orang harus paham bahwa ini hak kita, ini bukan berarti kita jadi main politik. Iya. Gitu kan. Ini kita berpendapat gitu, bersuara mendukung sesuatu. Iya. Menarik banget tuh ya, di situ ya. Dan it's an experience lah untuk melihat banyak juga elemen masyarakat yang berbeda-beda memberikan push juga sih ke situ. Jadi gimana Bin pengalamannya kalau Bin kalau ada demo lagi mau ikutan datang? Ya kalau misalnya sesuai dengan yang gua iniin ya gua akan datang juga. Karena zaman terakhir mungkin ya lihat kayak gini kan ikutan kayak gini 98 ya, mungkin buat angkatan aku masih SMA pada saat itu, dan waktu itu di Bandung, dan gua jadi dulu gue inget naik angkot ya, angkot gue tuh Riung Bandung lah ya, terus udah gitu berhenti di Gedung Sate. Jadi gue begitu pulang sekolah nonton dulu teman-teman kakak-kakak mahasiswa lagi pada demo gitu. Dari situlah milih jaket mahasiswa mana yang paling bagus gitu ya. Iya, di situ waktu ya mungkin it's a different situation ya, pada saat itu ya lebih beda lah, lebih lama kan ininya, durasinya ya. Jadi setiap hari ada gitu kan. Ada yang waktu ya ketika 98 ini. Ini kayak Raki aja ya kayaknya. Kalau oke. Ya. Gitu. Terus udah gitu ya yang itu sih ya gua cukup inilah pengalamannya menurut gua cukup unik, dan sebenarnya kalau dari banyak aspek cukup kondusif ya. Cuman pas sore ya biasa lah, mungkin kan udah melihat udah banyak dinamika di lapangan yang lumayan dinamika di lapangan yang udah mulai lebih panas gitu. Ya, mungkin itu biasanya juga mungkin seperti kayak gitu. Dan ya kita lihat usia juga gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman kelompok pencapir juga bisa bisa punya referensi, terus sudah gitu ini bisa jadi sebuah ya referensi terus experience yang bisa jadi menurut gue sih bisa referensi ya, untuk bahwa lu tuh bisa kayak gimana ya gitu sebagai orang Indonesia ya gitu. Gue bisa punya, menurut gue ini nggak benar. Ketika lu merasa sesuatu yang nggak benar, itu bisa juga untuk mempush biar itu
jadi bisa lebih benar mungkin ya, atau bisa lu punya pendapat ya, maksudnya benar atau enggak nanti juga relatif, tapi ini gue pengennya begini sih gitu, dan itu tampaknya di di kita bisa memberikan pandangan, memberikan push, memberikan tekanan juga gitu. Ini kayaknya sesuatu yang bisa lebih baik gitu. Tapi ya itu juga, Bin, kalau kita bicara sejarah, jangan lupa sejarah Indonesia berdiri itu dari pergerakan. Dari pergerakannya mahasiswa 2028 ya, 28 Oktober. 2000 berapa? 1928. 2028. Dari pergerakannya mahasiswa, kemudian dari Indonesia Merdeka juga didorong sama anak-anak muda gitu. Terus jadi kita banyak sekali sejak Bung Karno even adalah aktivis gitu kan, maksudnya kita sejarah Indonesia itu bisa ada Indonesia karena kita bicara gitu, karena kita berpendapat, kita menunjukkan sesuatu dan itu adalah hak kita gitu. Jadi gue rasa root itu yang nggak pernah boleh kita lupa ya. Jadi kalau misalnya kita ditindas, kita diperlakukan sewenang-wenang, lepas dari bukan negara, misalnya di tempat kita kerja atau beraktivitas gitu ya, misalkan yang misalnya ditindas, kita punya hak untuk bicara kok gitu. Jadi bukan berarti kita harus ini aja ikut-ikut aja gitu. Iya. Betul. Semangat bangsa, spirit dari bangsa kita. Benar juga ya, kita didirikan tuh dari pergerakan. Iya. Gak boleh lagi ada bullying. Itu dia. Bullying di tempat kerja, bullying di tempat sekolah. Iya. Benar, justru yang gitu-gitu kan ya, maksudnya sekarang kan kalau kita lihat ya, bullying itu bisa terjadi karena yang ngelihat nggak berani juga untuk ngebantu temen yang dibully gitu. Itu kan maksud gua nggak boleh kita punya sikap kayak gitu, gitu. Kita harus berani ngebela gitu kalau ngelihat ada sesuatu yang salah. Dan si bulinya menganggap bahwa orang yang dibully ataupun orang yang di sekitarannya itu tidak akan melawan gitu. Nah, akan berbeda di saat kalau dia ngeliat bahwa ya kita sebagai orang-orang kebanyakan gitu ya, ternyata ya punya kemampuan untuk melakukan hal itu, untuk melawan barang gitu. Untuk berpendapat. Bagus. Ya, ini mindset yang perlu dibawa ya. Jadi kita dengan mindset ini kita harapannya adalah ya kita jadi society atau masyarakat dan ya itu bangsa yang lebih baik sih. Iya, Gitu. pasti. Karena kita jadi orang jadi nggak seenaknya. Bayanginlah kayak misalnya kita jadi customer aja, kalau si orang yang kasih servis seenaknya kan jadi nggak bagus-bagus servisnya. Kita juga kalau nggak ada kompetisi nggak bagus-bagus. Jadi kita juga ini dalam rangka untuk semakin lebih baik gitu. Jadi teman-teman kelompok capir semua, kelompok pembaca, pendengar dan pirsawan ya, mudah-mudahan sesi ini silakan juga memberikan pandangan ya di kolom komen gitu kan, pasti udah kangen ya. Gue nggak komen udah berapa lama nih gitu. Jadi silakanlah komen di kolom komen, nanti kita mungkin bisa diskusi di sana gitu. Kenapa Wan, ada yang mau ada last comment nggak? Oh enggak katanya. Enggak ada, temen gue kelompok pencapir, pirnya itu bukan pirsawan tapi pilsener katanya. Gila. Karena pilsener karena dulunya mabuk kekuasaan. Mabuk kekuasaan pilsener. Iya, mabuk baik. Oke, teman-teman kelompok capir semua, sampai ketemu ya. Thank you. Bye. Bye.